Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya sesuai requestan teman-teman, edisi Ramadan kali ini untuk menunjukkan permainan dari pecatur muslim. Salah satu pemain yang legendaris teman-teman di dunia, yaitu Rashid Gavianovic Netsbedinov, seorang muslim pemain catur legendaris. Dan di sini saya akan menunjukkan permainan kepada Anda yang sangat-sangat menarik teman-teman saat menghadapi Yuri M. Kotkov yang berlangsung di Krasnodar, Uni Soviet 1957. Dan bagaimana permainan ini langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Rashid Netsbedinov putih melangkah dengan pion ke-4. Tentunya pembukaan pion ke-4 di zaman dulu sangat-sangat sering dimainkan. Pion ke-5 dan kuda ke F3 saat ini, kuda ke C6, gajah ke B5, sehingga pembukaan Spanyol Arturo Lopez di papan. Kuda ke F6 saat ini tentunya Berlin Defense. Rokade berlanjut mengaktifkan benteng ke depan. Kuda menerima pion, membawa benteng ke E1, dan kuda mundur ke D6. Kuda memukul pion saat ini, walaupun tentunya terlihat mengorbankan gajah. Masalahnya gajah ini beracun, sehingga gajah ke E7 menutup ke depan akses dari benteng mengancam raja. Juga saat ini membuka juga teman-teman, bahwa saat ini juga gajah sudah terancam untuk juga kembali ke F1. Karena seperti ini, apabila langsung kuda memukul gajah misalkan, masalahnya kuda memukul kuda saat ini open ska, waktu yang sama mengancam menteri, bahkan menteri menutup dimakan saja teman-teman, bahkan benteng diberikan terhadap gajah, dan ini pun signifikan bahwa putih sangat unggul. Oleh sebab itulah di dalam posisi seperti ini dimainkan gajah ke E7 menutup, sehingga saat ini gajah terancam. Tetapi gajah tidak mundur ke F1, melainkan gajah saat ini ke D3. Kita akan melihat teman-teman bagaimana Netsbedinov merancang ke depan serangan, di mana dengan rokade ke depan maka ancaman sudah ada teman-teman, menempatkan ke depan perwira di baris ketiga siap menyerang. Rokade betul saja dari hitam, dan kuda ke C3 saat ini. Kuda juga langsung memukul kuda, benteng menerima, dan gajah ke F6. Yang jadi pertanyaan saat ini, kemana benteng melangkah? Apakah akan kembali ke tempat semula? Tentunya fokus juga menempatkan di baris ketiga, benteng ke E3 dimainkan oleh Netsbedinov. Pion ke G6 saat ini tentunya juga mencegah ke depan ancaman sewaktu-waktu dari gajah, juga membuka defender bagi gajah. Menteri ke F3, kita lihat teman-teman mengancam gajah juga ke depan mengepin pion, dan di sini perwira semuanya di baris ketiga. Kita lihat teman-teman, berlanjut gajah ke G7 dan B3 saat ini mempersiapkan fiancé itu. Kuda ke E8 tentunya mereposisi diri ke depan ke petak yang lebih aktif, juga ke depan mengaktifkan pion. Kita lihat kuda juga menopang ke depan gajah untuk mengancam menteri. Maka gajah ke A3 saat ini mengancam benteng, juga membuka akses juga benteng. Pion ke D6 fokus rencana juga menutup tentunya, maka benteng ke E1 saat ini. Kita lihat teman-teman, bagaimana alur permainan penempatan perwira satu sama lain yang dimainkan oleh Netsbedinov. Kuda ke F6 saat ini juga membuka ke depan ancaman bagi gajah, dan pion ke H3 mencegah. Kuda ke D7 saat ini juga mencoba mereposisi ke depan, mengancam menteri, mengancam gajah. Sebelumnya seperti ini teman-teman, ditunjukkan oleh komputer bahwa benteng ke B8 adalah sebuah opsi dengan ide ke depan seperti ini. Apabila gajah bergerak, masalahnya pion ini tidak lagi diancam teman-teman, dan pion juga ke depan dapat melaju tentunya. Apabila tentunya gajah saat ini juga kembali, karena apa? Di posisi ini tidak lagi signifikan, maka gajah ke D7 dapat dilakukan, di mana bermanuver ke depan mengancam menteri, atau bahkan simplifikasi menawarkan benteng. Namun teman-teman, yang jadi pembeda di dalam pos ini ketika dimainkan kuda ke D7, maka dimainkan kuda ke D5 menempatkan di sentral, ancaman cukup berbahaya ke depan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hitam melanjutkan permainan? Ia menyepelekan teman-teman, tentunya F5 dimainkan, membuka akses raja teman-teman. Disinilah Netsbedinov membuat sebuah langkah yang menarik. Ia mengetahui sebuah kombinasi yang cukup sulit ditemukan teman-teman. Anda pos seperti ini, apa opsi terbaik yang dimainkan oleh putih di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan. Saya menyebutnya langkah menarik, yaitu dengan kuda memukul pion C7. Kita lihat teman-teman, di sini mengancam benteng, mengorbankan kuda, dan tentunya menteri menerima teman-teman.
Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam pos ini, saya akan menunjukkan kepada Anda selain F5 apa yang bisa dilakukan. Kuda ke E5 mungkin opsi. Tetapi mengapa hitam tidak memilih langkah ini? Karena putih juga punya kombinasi teman-teman dengan benteng memukul kuda. Pion menerima, maka gajah saat ini ke E7 kita lihat langsung juga memforking. Di mana menteri ke E8, kuda ke F6 skak, memaksa tentunya pertukaran. Di sini menteri menerima dengan lanjutan ke depan bahwa di sini benteng memukul pion dan benteng juga di sini terjebak teman-teman. Dan yang kedua opsi yang disarankan ialah yaitu dengan raja ke H8. Inilah yang seharusnya dilakukan. Di mana apabila kuda ke E7 saat ini, benteng dapat juga langsung ke B8 mensupport ke depan. Di sini kuda juga langsung memukul gajah, pertukaran, dan inilah kira-kira yang terjadi, masih sangat komplikatif. Namun kita akan melihat bedanya teman-teman ketika dimainkan tentunya dengan F5, maka ditemukan kuda memukul pion C7, langkah menarik di sini mengancam benteng sehingga memaksa pertukaran dan dilanjutkan menteri ke D5 saat ini skak teman-teman. Raja ke H8 dan inilah opsi terbaik lanjutan benteng ke E8 saat ini. Kita lihat teman-teman bagaimana ia juga memakan kuda sebelumnya supaya saat ini dapat menyerang teman-teman karena peta ini tidak dikontrol oleh kuda sebelumnya. Kuda saat ini ke F6 tentunya memforking karena sebelumnya serba salah. Apabila diterima, masalahnya benteng memukul benteng skak. Kuda tentunya menutup, maka gajah ke C4, ancaman skakmat pun tak bisa dicegah teman-teman. Oke, oleh sebab itulah di dalam pos ini dimainkan tentunya dengan kuda memforking menteri dan benteng, maka berlanjut saat ini benteng terlebih dahulu memukul benteng skak. Gajah tentunya menerima dan saat ini menteri terancam, gajah ke B2 langsung mengepin kuda. Gajah ke G7 saat ini supaya ke depan dapat juga kuda memukul menteri, tetapi lagi-lagi tanpa menyelamatkan kuda teman-teman. Langkah brilian yang dimainkan oleh Najsbedinov yaitu dengan gajah ke C4. Mengapa ini brilian teman-teman? Dan dimainkan gajah saat ini ke D7 untuk juga membuka benteng melindungi baris ke-8. Karena sebelumnya seperti ini, apabila dicoba semisal dengan kuda saat ini memukul menteri misalkan, masalahnya benteng ke E8 simple ini adalah skakmat karena gajah sedang dipin. Oke, bagaimana juga di dalam pos ini, semisal dengan A6 misalkan, langkah sembarang, masalahnya benteng ke E8 skak sangat-sangat brutal, kuda menerima, sehingga menteri saat ini ke G8 adalah sebuah skakmat. Sehingga serba salah teman-teman, di dalam pos ini masih dilanjutkan gajah ke D7 membuka benteng, di sini gajah baru memukul kuda teman-teman. Gajah memukul gajah, dan menteri ke F7 mengancam gajah. Serba salah tentunya. Dan masih dilanjutkan oleh hitam yaitu dengan menteri ke D8, maka ini adalah langkah eksekusi teman-teman. Anda pause video ini sekali lagi, apa langkah terbaik eksekusi yang dimainkan oleh Rashid Gavianovic Najsbedinov di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan ini merupakan langkah defleksi luar biasa teman-teman, yaitu dengan benteng ke E8 skak, dan ini langkah brilian. Dan di sini juga bahwa hitam menyerah. Karena apa? Jelas tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Apabila dilanjutkan tentunya gajah menerima saat ini, masalahnya menutup akses juga sehingga menteri saat ini ke G8 skakmat. Dan juga apabila dicoba yaitu dengan menteri yang menerima, masalahnya menteri memukul gajah, dan ini pun skakmat yang luar biasa teman-teman. Sangat-sangat menarik tentunya bagaimana part yang terjadi. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa Rashid Najsbedinov memiliki tingkat akurasi 90% dan juga hitam Yuri Kotkov 78,7%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami juga tentunya berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.